Ya, ini adalah latihan ujian sekolah 2023. Ya, kita mulai saja. Ini jangka sorong ya, tanya tebal plat. Nah, ini lihat angka nolnya, lihat berimpitnya di mana. Angka nolnya di 3,1, berimpitnya di 9. 3,19 cm. Soal 2, nah lihat perpindahan. Perpindahan komponen X, 10 tambah 14, 24. Komponen Y, ya minus 10. Nah, Pitagoraskan saja hasilnya 26. Dan nomor 2. Nomor 3, kita lihat nih ada grafik A dan B. A jelas GLB, B itu GLBB ya. Nah, kita lihat kecepatan A nilainya sama dengan kecepatan B saat 20 detik. Nah, ini betul ya. Tuh, kecepatannya sama tuh. Nah, kedua, apakah posisinya sama dengan posisi B pada saat 20 detik? Nah, tentunya tidak. Kenapa? Lihat luasnya A, 20 kali 20 itu 400. Luasnya B itu segitiga. 20 kali 20 bagi 2 itu 200. Jadi, B masih tertinggal 200 meter. Salah ya. Waktu diperlukan B untuk mengejar A dalam 40 detik. Nah, ini kita cek nih. Nah, ini kemungkinan besar kayaknya benar. Ya, cek aja SA sama dengan SB. SA kan GLB, SB itu GLBB. Ini dia. Dapat T-nya 0, T-nya 40 detik. Betul ya? Percepatannya ya iya, percepatannya kan 1 kan. 20 bagi 20. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini harimau melompat dengan kecepatan 15, elevasi 37. Ditanya kecepatan di A, di B, dan di C. Di A tentu aja kecepatannya 15. Di B, nah ini dikali kosinus 37 ya. Ini parabola ya. Titik tertingginya ada V0 dikali kosinusnya, kosinus theta. Kosinus 37 itu 0,8 kali 15 itu 12. Nah, VC balik lagi ke tanah 15 lagi jadinya. Oke, kita lanjutkan. 3 roda jadi satu sistem. Nah, dikasih tahu omega A 900. Kita gunakan karena terhubung tali A dan B. Rumus ini ya. Dari sini kita bisa dapat omega B. Dalam RPM tentunya. 2700 RPM. B dan C mempunyai satu poros. Maka C sama B omeganya sama. 2700 RPM. Kita konversi jadi radian. Ya. Rotasi itu 2 pi per menit bagi 60 second. Udah, kalikan aja sama jari C. 20 cm kalikan 1/5 jadi 1/5 meter ya. Jawabannya 18 pi meter per second. Itu dia. Nah, kita lihat nomor 6. Nah, gaya sentripetal samakan dengan gaya gesek. Masanya kita bagi. Kita dapatkan P sama dengan akar mu RG. Tinggal masukin aja. Mu-nya kan 0,4. R-nya 36. Gravitasi 10. Kecepatan maksimumnya adalah 12 meter per second. Itu dia. Kita lanjutkan kembali. Nomor 7 standar. Ya, ini di A pakai diagram gaya nih, ada tegangan tali, ada gaya gesek. Gaya geseknya sudah pasti karena yang narik B itu 400 Newton itu udah pasti mengalahkan gaya gesek statisnya ya. Langsung pakai gaya gesek kinetis saja. Nah, dapat persamaan di A. Di B bikin persamaan juga. Ya, yang nariknya ke 400 menjam 400 min T ya. Eliminasi T-25 sama 10A, 400 min T sama dengan 40A. Hasilnya kita dapat akselerasi 7,5. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini gunakanlah pakai energi, kekalan energi. Ya, ada energi rotasi, jangan lupa. Awalnya EP10, berarti setengah MV1 kuadrat tambah setengah I omega 1 kuadrat sama dengan MGH2. Ya, rotasi yang sama kinetik di atas puncak 0. Jangan lupa momen inersia bola pejal 2/5 mr kuadrat ya. Nah, R kuadrat sama omega kuadrat itu V kuadrat. Masanya kita bagi. Kita akan dapatkan, nah V-nya ini kan tadi 10. Kita dapatkan H2-nya 7 meter. Itu dia. Kita lanjutkan kembali. Ini truk masa 40 ton gerak awalnya dengan kelajuan 72 km per jam. Dia direm, kemudian berhenti di 4 meter. Besar gaya rem gimana? Pakai W non konservatif, perubahan EP tambah perubahan EK. F kali S, nah EP-nya kan MGH, nggak ada perubahan EP. Nah, MGH ya udah pasti minus 0. Nah, awalnya ada setengah MV kuadrat, akhirnya kan berhenti 0. Udah. Tinggal masukin aja angkanya, dapat gayanya. Ini
Karena ditanya besar gaya rem jadi plus ya, aslinya minus nih. 2 juta Newton. Nomor 10. Nah, ini kita gunakan kekalan momentum ya. Awalnya M kali 5 tambah 0 sama dengan M kali V tambah M kali V. Karena kedua benda bergerak bersamaan. Maka kecepatan akhirnya 2,5. Nah, dari sini kita bisa hitung jumlah EK yang di awal pasti lebih besar dari jumlah EK akhir. Kenapa? Karena tumbukannya tidaklah lenting sempurna, anelastik. Nah, kalau kita hitung energi kinetik awal, ini energi kinetik akhirnya. Ya, energi kinetiknya berubah ya, tidak kekal. Oke, kita lanjutkan. Ditanya kalau kotak dari bidang miring ini dilepaskan, nah perbandingan EK dan EP-nya bagaimana? Ya, pakai EP1, EK1 lagi. Dari sini kita dapat EK2-nya adalah Mg 2H/3. Perbandingkan saja. Ya, maka kita akan dapatkan EK-nya 2 banding 1 ya, dibandingnya EK banding EP-nya. Ini ada bola tenis ya. Bola datang dengan kecepatan 30, kena raket punya kecepatan jadi 50. Nah, perubahan momentum. Jangan lupa momentum ini vektor ya, plus minus ini bermain. Nah, perubahan momentumnya minus 4,8. Nah, besar perubahan momentum jadi 4,8 km/second. Oke, kita lihat. Ini adalah celah ganda. Dia lihat ya, hasilnya seperti ini. Lebar antar celah 0,8 mili. Nah, ini dari terang pusatnya tuh. Terang 1, terang 2, terang 3, terang 4. Berarti N-nya sama dengan 4. Ya udah, pakai rumus ini aja. N-nya 4 ya, masukin. Maka kita dapat lambdanya, yaitu 500 nanometer. Itu dia. Kita lanjut kembali soal 14. Ini adalah grafik energi kinetik pada efek fotolistrik. Nah, udah kelihatan sekali kalau ditanya EK-nya berapa. Ya, kan frekuensi ambangnya tahu, frekuensi datang juga tahu kan. Kalikan aja H itu adalah konstanta Planck. Nah, kita dapat segini energi kinetiknya 1,32 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, nomor 15 ini adalah ini ya, suatu GGL yang dibangkitkan generator ya, dengan memutar sebuah loop. Kita tahu rumusnya ini, turunkan aja, jangan lupa masukin N-nya 1. Ya, jadi BA kali omega sin omega T. Kalau ditanya GGL maksimum ya B kali A, itu dia. Oke, ini adalah Archimedes. Terapung seperempat volumenya. Hati-hati, seperempat volumenya itu terapung, berarti yang tercelup itu 3/4. Kita gunakan sigma F sama dengan 0, ini ada Mg, ini gaya Archimedesnya kita naik ini ke atas ya. Maka gaya Archimedes adalah massa jenis air dikali volume tercelup 3/4 V kali G. Massa M kali G ya, massa jenis kayu kali V kali G. Ini V sama G-nya kita bagi aja. Udah, massa jenis kayu berarti 3/4 dan massa jenis air yaitu 0,75. Itu dia, kita lanjutkan kembali. Kita ini eksperimen 2 bola, bola 1 dilempar ke atas dengan kecepatan 20 ya. Pada detik 0 nih. Setelah detik 1, maka bola 2 dilempar ke atas juga dengan kecepatan 20. Nah, tentukanlah waktu kedua bola akan bertemu. Gini. Oke, pakai persamaan Y1 sama dengan Y2 ya. Tentu aja yang di Y2-nya T-nya kita kurangi 1 karena lebih singkat 1 detik. Mulainya lebih lambat 1 detik. Kita akan dapatkan persamaan ini. Kita sederhanakan, maka kita dapatkan T-nya adalah 2,5 second. Ini menurut bola 1 ya, 2,5 second. Atau 1,5 second setelah bola 2. Dikurangi 1 aja. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini ada reaksi ya, ini tinggal mengurangi, ini hati-hati dalam pengurangannya. Rumusnya sederhana, seperti ini aja. Tinggal kurangin, dikalikan 931. Nah, ini yang kita dapatkan hasilnya. Ya, ini adalah energi reaksi inti, selalu reaktan minus produk. Nah, ini adalah Bernoulli, kita harus lihat, ini adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan debit yang pipa 1 sama dengan debit pipa 2. Ini betul ya. Kemudian kecepatan aliran pipa 1 dan pipa 2 nilainya sama, jelas ini salah. Kita lihat aja persamaannya ada tergantung sama luas pelampang. Luas pelampangnya jelas beda tuh.
luas penampang 1, luas penampang 2. 2 salah ya. Tekanan pipa 1 dibanding tekanan pipa. Ya, ini udah pasti pipa 1 kan yang mendorong, pasti tekanannya lebih besar daripada pipa 2. Perbedaan ketinggian tidak mempengaruhi, salah ya. Jelas-jelas ini ketinggian itu berpengaruh dalam persamaan Bernoulli itu, ada ketinggian. Ya, jadi jawaban yang benar 1, 3. Oke, kita lanjut kembali. Nah, dari grafik ini ditanya kalor jenis S dan kalor lebur S. Baca grafik aja, ini 1000. Ya, dari minus 20 ke 0 ya. Maka kita dapat kalau jenis S-nya 0,5. Baca lagi, jangan langsung 9.000 ya. Ini 9.000 kita mesti kurangi sama 1.000 dulu. Ya, masanya 100 dapat L-nya 80 kalori per gram. Itu dia cara mencari kalor lebur dan kalor jenis dan kalor lebur ya. Caranya sederhana, tinggal membaca grafik saja. Kita lanjutkan kembali. Ini relativitas ya, dia bergerak 0,6 C ke arah sumbu X. Pakai kontraksi panjang ya. Jadi 0,8 R ini berubah jadi elips. Yang R komponennya enggak berubah. Luas elips adalah pi A kali A kali B ya, yaitu 0,8 R kuadrat atau 0,8 pi R kuadrat atau 0,8 dari luas lingkaran. Jadi turun 20% jawabannya. Nah, ini medan magnet di kawat melingkar. Lihat aja sudutnya. Sudutnya ini kan setengah lingkaran dari 180 derajat. Ya udah, B-nya adalah min 0 I per 4R. Mudah soal 22 ini. Diagram fasor. Nah, kita baca diagram fasornya. Udah pasti ini adalah apa? Rangkaian RL. Ini bukan RLC. VC-nya nggak ada. RL aja. Nah, terlihat ini adalah sifat induktif ya. Tegangan mendahului fase arus. Nah, sudut fasenya ini tangannya adalah 5/4. Itu dia. Ya, VL dibagi VR. Itu sudut fasenya. Oke, lanjut lagi. Nah, soal 24 ini adalah soal medan magnet. Ini udah berkali-kali soal ini. Sentripetal sama dengan gaya Lorentz. QVB sama dengan MV kuadrat per R ya. Kita sederhanakan dapatkan jari-jarinya. Ini tinggal masukin, hitung aja. Dapatnya 45,5 mikrometer. Itu dia. Ini adalah laju konduksi. Nah, masukin aja ya K-nya semuanya. Nah, ini kita coret aja K sama A-nya 0,3/9. Kita sederhanakan jadi seperti ini. Dapatkan suhunya itu 60 derajat Celcius. Maka suhu cambungannya antara logam yang kedua logam ini adalah 60 derajat Celcius. Itu dia. Efisiensi trafo. Trafo sekunder dibagi daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Nah, daya sekunder itu adalah VS kali IS, VP kali IP. Nah, VS sama VP-nya kan nggak dapat nih informasinya. Tapi kita tahu apa? Informasi perbandingan dari lilitannya kita tahu. Nah, kita tahu berlaku jumlah lilitan sekunder banding jumlah lilitan primer sama dengan tegangan sekunder dibandingkan tegangan primer. Ya udah substitusi ke dalam sini. Nah, kita masukin, nah kita dapat efisiensinya 25%. Inilah efisiensi dari trafo. Itu dia, kita lanjutkan kembali. Nah, ini kapasitas mengganti. Ini tinggal jumlahkan saja karena ini sifatnya adalah paralel. Ya, paralel ini kapasitansinya paling terbesar. Nilai kapasitasnya paling terbesar dari semua rangkaian. Sudah pasti energinya penampung energi juga paling besar. Ya, itu dia. Oke, ini gaya Coulomb. Ada dua percobaan, gambar 1 dan gambar 2. Muatan A dan muatan C ini ditukar. Gambar 1 dan gambar 2 ditukar aja. Tanya perbandingan gaya Coulomb yang ada di muatan B pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, gaya Coulomb di sini hitung aja. Ya, dari AB itu. Tolak-menolak kan. Nah, gaya Coulomb berikutnya BC. Tolak-menolak juga. Per 3. Maka resultannya apa? 2/3. Nah, berikutnya kalau ditukar nih. Dari A, gaya Coulombnya tolak-menolak. 4/9 jadinya. Tolak-menolak juga. Jadi 3/4. Ya, resultankan lagi yang kedua. 11/36. Udah, bandingkan. 2/3 banding 11/36.
Hasilnya adalah 24:11. Ya, silakan dicoba latihan ini. Oke, ini waktu paruh. Sebenarnya ini pakai logika juga bisa ini ya. Cuma ya kita bikin soal pakai waktu paruh formulanya ya. Nah, ini berlaku seperti ini. Kita lihat dari datanya tuh ya. Pada saat 4 tahun jumlahnya jadi 1,5. Jumlah awalnya 6. Nah, udah kita dapat 1,5 bagi 6 kan seperempat. Seperempat kun setengah pangkat 2. Maka 2 sama dengan 4 bagi T setengah. T setengahnya atau waktu paruhnya adalah 2 tahun. Mudah sekali. Atau pakai logika juga bisa ini sebenarnya. Nah, ini adalah grafik beban N terhadap persamaan pegas. Ditanya adalah konstanta pegasnya. Ini mudah, konstanta pegas adalah gradiennya. Ya udah gradien tinggal cari aja 20 minus 0. Nah, ini hati-hati satuan cm ya. 0,04. Ini meter ya. Harus diubah jadi meter dulu. Hasilnya 20 bagi 0,04. Kita dapat konstanta pegas 500 Newton per meter. Mudah sekali. Oke, ini soal 31. Ini adalah soal RLC juga. RLC ini mudah. Nah, kita harus hati-hati aja kalau informasi V tegangannya adalah dikasih nilai sinus 100T, sudah pasti itu V maksimum. Tapi kalau tidak ada tulisan sin 100T itu udah pasti tegangan efektif tuh. Hati-hati ya perbedaannya ya. Kalau ada tulisan sinus itu jadi tegangan maksimum. Kalau tidak tulisan sinus ya udah tegangan efektif. Tinggal bagi aja itu. Nah, kita cari Z-nya. Ya, dapat I maksimumnya 1300 bagi 1300 1, maka I efektifnya bagi akar 2. Mudah sekali, jadi I efektif setengah akar 2. Kita lanjutkan kembali soal berikutnya. Nah, ini soal ini dipecahkan dengan W usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W-nya adalah Q kali delta V. Delta V ini adalah perbedaan potensial. Setengah MV kuadrat. Nah, ini kita hasilkan, maka kita dapatkan hasilnya adalah V sama dengan akar 2 Q delta V bagi M. Maka V-nya kita dapatkan yaitu 4 kali 10 pangkat 7 meter per second. Sangat mudah sekali. Tinggal pakai rumus jadi ya bab ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini yang dikasih soal grafik VT. Ada mobil gerak 1000 kilo, bergerak diperlambat. Nah, terlihat terlambat ya. Dari kecepatan 30 jadi kecepatan 10 dalam 10 detik. Gaya remnya berapa? Ya udah pakai F sama M kali A. Masanya 1000 kan A-nya perubahan kecepatan bagi waktu. Kita dapat F-nya segini ya. Sangat-sangat mudah. Ya, akselerasi adalah delta V bagi delta T. Kita lanjutkan kembali. Nah, organa terbuka, organa tertutup, jangan lupa. Nah, dasar pada organa terbuka seperti ini, nada atas pertama seperti ini, nada atas kedua seperti ini. Nah, organa tertutup juga sama, nada dasar seperti ini, nada atas pertama seperti ini, nada atas kedua seperti ini ya. Nah, yang ditanya adalah nada dasar dan nada dasar kebetulan. Nah, kita bandingkan. Nah, hasilnya adalah 2:1 ya, karena kebetulan panjangnya sama. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada seorang wanita, pengamat yang diam, dia mendengar ambulan yang mendekati, dan kemudian dia juga mendengar ambulan pada saat menjauh. Ditanya perbandingan frekuensinya. Pada saat mendekati, nah kita hitung nih, mendekati ya. Jadi seperti ini. Pada saat menjauh, kita hitung lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Bandingkan. Hasilnya adalah 9:8. Mudah, ini efek Doppler ya, mudah sekali. Kita lanjut kembali. Nah, ini diminta spektrumnya ya. Ini kita hafal aja. Ini sinar gamma nih yang paling kecil nih. Sinar gamma ini fungsinya radioaktivitas ya. Berikutnya UV, sterilisasi makanan ya, mendeteksi uang palsu ya, karena makin dari uang asli dari UV. Ya, ketiga ini adalah microwave atau gelombang mikro. Gelombang mikro ini gelombang yang dipakai untuk memasak di zaman sekarang ini. Itu fungsi-fungsinya. Oke, dilihat gambar seperti ini, fisik seperti ini, ditanya persamaan gelombang. Persamaan gelombang ya, kita lihat arah rambatnya, pasti kita kasih negatif ini, arah rambat ke X positif. Cari frekuensinya, kita tahu satu gelombang 0,25, maka frekuensinya 4 Hz. Omeganya jadi 8 pi. Lambdanya kita lihat, RB itu satu gelombang 0,5. Maka K-nya jadi 4 pi. Udah tinggal masukin aja, inilah persamaan gelombang. Ya, amplitudenya 1. Oke, mudah sekali.
Nah, ini titik berat ya. Ini agak sedikit tricky. Cari tengah-tengahnya dulu, ini mudah ya. Setengahnya 90 pasti. Luasnya kalikan aja 90 kali 180. Nah, ini segitiga, ini minus nih karena dia lubang. Nah, ingat kita mencarinya sepertiga tinggi dulu. Itu 30 ya, karena tingginya 90. Tapi kita mesti lihat dari tanah. Dari tanah Y2-nya koordinatnya adalah 150. Luasnya ini minus, kenapa? Dia lubang. Jadi 0,5, 90 kali 90. Pakai rumus ini, masukin aja. Ini kita bagi aja 90 sama 90 itu dibagi aja semuanya, kita perkecil. Hasilnya jadi seperti ini. Dari sini kita dapatkan yang lebih sederhana, maka dari bawah itu jaraknya adalah 70 cm. Ya, ini pegasnya identik semua. 3 pegas kita pakaikan hasilnya 3K. Kemudian kita serikan, K totalnya jadi sepertiga K tambah seper K gitu ya. Hasilnya jadi 3K per 4 atau kita dapatkan K totalnya 1200 Newton per meter. Nah, bebannya berapa? Kan 5 cm tuh. Kalikan 0,05. Hasilnya adalah bebannya 60 Newton. Sangat mudah. Nah, ini pakai loop aja. Ya, sigma P tambah sigma I kali R. Nah, I-nya bisa didapat 0,7 ampere. Sekian ya. Inilah soal-soal kita. Terima kasih. Ya, seorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia meskipun umurnya masih remaja. Seorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Ini karya dari Henry Ford. Ya, terima kasih semuanya. Thank you.